Sebelumnya saya cek dulu. Ini pihak terkait ada 2 atau hanya 1 ini yang kemarin? Pihak terkaitnya atas nama siapa? Abdul Rahman? Pihak terkait 159 atas nama paslon Abdul Rahman. Ya. Terus pihak terkait Eksan ada enggak? Ada yang mulia. Hah? Ada yang mulia. Nomor urut 3 ada. Eksan itu nomor urut 1 ya? Nomor urut 3 yang mulia. Enggak, nomor urut 3, tapi perolehan suaranya nomor 1. Siap. Terus kemudian Abdul Rahman ini ada? Ada yang mulia. Itu jadi pihak terkait. Siap. Dapat nomor urut berapa hasilnya? Hasilnya nomor urut 4 ya. Ya, kenapa kok jadi pihak terkait nggak jadi pemohon? Hah? Mungkin sudah takdir ya. Oh, kok takdir? Takdir memang kejam memangnya. Kalah. Kami dipilih oleh prinsipal ya pihak terkait ya. Kok bisa jadi pihak terkait itu gimana? Siap yang mulia. Berarti untuk mempertahankan kekalahannya ya, toh? Ya, takdir memang kejam. Jadi dapat nomor urut 4. Paling sedikit ini perolehan suaranya kok jadi Benar, pihak ya, terkait. ya. Mestinya jadi pemohon, memperjuangkan diri lewat pemohon. Siap yang Nah mulia. itu pihak terkait yang satu mendukung termohon, yang satu melawan termohon, duduknya di situ. Lebih baik perang aja di Monas sana daripada di sini. Itu nggak logis itu. Ya, menurut penalaran yang kami mempunyai bukti-bukti juga yang mulia. Hah? Loh iya, kalau bukti-bukti punya, tapi enggak, mestinya itu diperjuangkan sebagai pemohon, bukan berjuang menurut pihak terkait. Itu yang pihak terkait atas nama Iksan di mana duduknya? Maju. Izin yang mulia. Ya, jangan deket-deket. Bahaya itu. Ya, ya baik, ini kita dengarkan, nanti kita nilai gimana. Baik, Ya, ya, jadi itu sebetulnya tidak wajar kalau pihak terkait itu mestinya yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU dalam rangka mempertahankan kemenangannya. Tapi sebetulnya nggak hadir pun nggak apa-apa karena dia sudah dipertahankan oleh termohon. Tapi untuk lebih memperkuat maka dia dimungkinkan karena berkepentingan jadi terkait. Tapi kalau perolehan suaranya di bawahnya mestinya jadi pemohon. Itu udah betul yang ini. Yang siapa? Nomor urut 2 Taslim ya. Pemohon Taslim kan? Benar yang mulia. Nah itu betul. Ini yang 30.000 saja jadi pemohon. Lah masuk ini 16.000 jadi pihak terkait, itu mau mempertahankan kekalahannya apa gimana? Itu nggak wajar itu nanti. Ya. Gimana Mas Victor? Bener Bang? Nah mabuk ini kayaknya. Baik, jadi nggak apa-apa lah. Nanti kita dengarkan, nanti kita nilai bagaimana. Baik, silahkan termohon Kabupaten Morowali. Pokok-pokoknya ya. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Sebelum saya bacakan yang mulia, perkenalkan saya Julianer Aditya Warman Esa dari kantor hukum JS dan rekan, dan bersama saya ada komisioner dari KPU Morowali, Pak Irfan. Ya. Nah, kemudian yang mulia, sebelum saya lanjut yang mulia, saya mau renvoy terlebih dahulu yang mulia dalam jawaban Ya, yang renvoy yang mana? Halaman 33 yang mulia. Halaman 33. Ya, huruf D, pelanggaran hukum lainnya. Ya. Bukti yang tadinya T37 jadi T38. Oke. Ya, dan kemudian yang mulia di halaman 34 yang mulia, yang 34 angka 2 yang tadinya bukti T38 jadi T39. Oke. Oke. Ya. Baik yang mulia. Ada eksepsi? Ada yang mulia. Apa eksepsinya? Eksepsi yang Silakan. mulia, yang pertama yang mulia, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang mulia ada kedudukan hukum pemohon yang mulia, dan yang terakhir ada obscur liber. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, pandangan kami yang mulia bahwa MK tidak berwenang yang mulia, Ya. karena dalam permohonan pemohon ini yang mulia dia membahas soal TSM dengan money politik. Nah, pandangan kami yang mulia, sebelum adanya putusan dari peradilan umum
tentunya Bawaslu juga tidak berwenang dalam mengadili perkara soal TSM karena dia dengan money politik. Ya, Nah, oke. begitu yang mulia. Nah, kemudian yang mulia dalam eksepsi kedudukan hukum pemohon yang mulia, pada dasarnya yang mulia permohonan pemohon ini yang mulia sudah melampaui ambang batas yang mulia, sudah melewati. Ya. Nah, jumlah penduduk 190.449 jiwa. Ya. Nah, kemudian jumlah suara daripada pemohon yang mulia 30.411 suara yang mulia. Ya. Jumlah suara pasangan calon nomor urut 3 yang mulia sebanyak 33.350 suara yang mulia. Ya. Nah, sehingga selisih suara antara pemohon dan paslon nomor urut 3 yang mulia sebesar 2.939 suara yang mulia. Persentasenya Ya, gimana? persentasenya yang mulia 2,88% yang mulia, Ya. melampaui. Melebihi ya. Iya, melebihi yang mulia. Oke. Oke. Kemudian yang mulia terkait eksepsi obscur libel yang mulia atau permohonan kabur yang mulia, pada dasarnya yang mulia antara petitum yang mulia meminta soal kabur yang mulia. Kabur. Dalam petitumnya ini yang mulia tidak sejalan dengan positanya yang mulia. Ya. Ya. Kemudian yang mulia dalam Yang mulianya jangan kebanyakan siap, lah. baik. Kemudian dalam pokok permohonan, pada dasarnya ada soal ini pelanggaran bersifat terstruktur, ada 4 hal. Ada pertama, pelanggaran 3 oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang tunai ratusan juta rupiah dari paslon nomor urut 3. Ya. Nah, soal itu telah dilaporkan ke DKPP dan kemudian ada putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dimaksud gugur, dinyatakan gugur. Oh, laporannya gugur. Gugur. Nah, kemudian kemudian yang kedua terstruktur pelanggaran oknum PPK pada 6 kecamatan menawarkan kerjasama konspirasi kejahatan pilkada kepada pihak paslon dengan nilai 3,16 miliar rupiah. Ya. Nah, atas hal tersebut termohon pada dasarnya termohon telah melakukan pengawasan internal. Ada laporan kepada Bawaslu, ada pula laporan kepada termohon. Laporan kepada termohon, termohon telah melakukan pengawasan internal yang kemudian dalam perjalanannya ada pemberhentian sementara terhadap 6 PPK dimaksud dan dilanjutkan pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan itu justru yang dari termohon dapati hasil pemeriksaannya dalam BAP atas nama Haja Arnila Haji Muhammad Ali, dalam pemeriksaannya justru beliau yang memberikan uang kepada PPK. Siapa itu yang memberikan uang? Haja Arnila Haji Muhammad Ali. Oke. Itu ada di bukti yang mulia, bukti T15. Dia sebagai apa? Dia Kaitannya. sebagai saksi pelapor. Saksi pelapor. Iya, saksi pelapor. Pelapor ini adalah merupakan kuasa hukum daripada pemohon Oke. sendiri. Iya. Nah, atas hal tersebut kemudian dari termohon memberhentikan dengan tetap atas tindakan 6 PPK dimaksud. Ya. Nah, kemudian ketiga pelanggaran terstruktur, ada pelanggaran surat suara dicoblos di luar TPS Desa Labota. Ya, itu gimana itu? Pelanggaran pidana, kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan paslon nomor urut 3. Nah, pada dasarnya termohon tidak memiliki kapasitas dalam menjawab dalil dimaksud, alasan dimaksud karena di luar daripada kewenangan termohon. Nah, kemudian tidak ada pula rekomendasi dari Bawaslu terkait soal itu, yang mulia. Ya. Oke, kemudian pelanggaran yang keempat, pelanggaran pidana, kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Ya. Nah, terkait ini juga sampai hari ini yang mulia tidak ada yang mulia putusan peradilan umum, tidak ada rekomendasi soal itu dari Bawaslu. Oke. Oke,
Kemudian ada pelanggaran bersifat sistematis. Nah, ini berulang juga ini. Jadi dalilnya sama dengan pelanggaran terstruktur. Ada tiga ada kalau yang ini pihak calon bupati nomor urut 3 memberikan uang ratusan juta rupiah kepada penyelenggara pihak termohon. Nah, soal ini juga ada putusan DKPP sama dengan yang tadi terstruktur, ada putusan DKPP yang dinyatakan gugur. Ya, kemudian yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan politik uang paslon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi. Nah, lagi-lagi soal ini yang mulia tidak ada rekomendasi Bawaslu soal terjadinya politik uang di wilayah Bahodopi. Nah, kemudian selanjutnya ada perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses pleno di kabupaten. Lah, lagi-lagi soal ini tidak ada pula rekomendasi Bawaslu terkait adanya money politik pada saat mempercepat proses pleno di tingkat kabupaten. Nah, kemudian ada pelanggaran juga bersifat masif yang pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran bersifat masif dengan politik uang yang telah terjadi di 12 desa dalam Kecamatan Bahodopi sebagai berikut. Ada 12 desa di Kecamatan Bahodopi. Nah, pada pokoknya yang mulia terkait 12 desa ini yang pelanggar bersifat masif ini dari 9 kecamatan, hanya 1 kecamatan saja yang didalilkan dan tidak ada pula rekomendasi Bawaslu apakah benar terjadi atau seperti apa. Nah, kemudian ada pelanggaran hukum lainnya, yakni penyampaian 27 TPS untuk PSU tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilihan. Kemudian yang kedua ada Bawaslu Kabupaten Morowali kurang profesional dan melakukan penanganan pelanggaran. Yang angka satunya kami jawab yang mulia. Nah, terkait 27 TPS ini yang mulia, ini sudah ada 2 yang dilakukan PSU oleh termohon. Itu berdasarkan rekomendasi daripada Panwascam pada TPS 6 dan TPS 7 Desa Bahodopi. Nah, itu dilakukan PSU. Nah, 25 diantaranya itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu. Di TPS berapa itu? TPS 6 dan TPS 7. TPS 6 dan sudah di PSU-kan. Oke. Nah, 25 diantaranya itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU, sehingga termohon kemudian tidak melaksanakan hal tersebut. Oke. Itu saja. Tapi yang dilaksanakan PSU di 2 TPS ini? Iya, 2 TPS itu dilaksanakan. Karena ada rekomendasi Panwascam. Karena ada rekomendasi Panwascam dilaksanakan. Baik. Terus? Itu saja yang mulia. Ya. Saya lanjut dengan petitum. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Morowali nomor 1020 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024. 3. Menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Iksan dan Iriane Ilyas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali secara terstruktur, sistematis dan masif. 4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 Taslim dan Asgar Alika perolehan suara 30.411 suara. Nomor urut 2 Kuswandi SIP dan Syahnil Umar perolehan suara 21.362 suara. Nomor urut 3 Iksan dan Iriane Ilyas perolehan suara 33.350 suara. Nomor urut 4 Insinyur Abdul Rahman Syah Ismail MP dan Dr. Andes Harsono Lamusa perolehan suara 16.963 suara. Total suara sah 102.086 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon Juliander Aditya Warman. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nasib ini. Ya, terakhir kita sudah nggak disebut yang mulia lagi nih, yang mulia. Baik, sekarang pihak terkait Iksan dulu. Terima kasih yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Saya Ikhwan Fahroji dan rekan kami Muhammad Rifai Arisandi sebagai kuasa hukum dari paslon nomor 3 atas nama Ihsan dan Iriani Ilyas yang mulia. Izin menyampaikan keterangan pihak terkait secara pokok-pokoknya saja yang mulia. Ya. Yang Jadi pertama dalam eksepsi. sebagian besar kan sudah disampaikan oleh termohon kan? Betul yang mulia. Ya, pokok-pokoknya saja. Baik yang mulia. Dalam eksepsi pertama terkait dengan kedudukan hukum, Ya. seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Melebihi ambang termohon batas ya. tadi, melebihi ambang batas yang mulia karena selisihnya 2,88. Oke. Selain itu, dalil-dalil pemohon menurut pihak terkait juga tidak memenuhi kriteria untuk penundaan ambang batas. Ya. Berdasarkan bersama dengan pokok perkara berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi terdahulu. Ya. Sementara proses rekapitulasi tingkat TPS kecamatan kabupaten telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ya. Koreksi berjenjang dan dugaan-dugaan pelanggaran semuanya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil pemohon mengenai penundaan ambang batas sampai diperiksa bersamaan dengan pokok perkara kami mohon supaya ditolak yang mulia. Ya. Yang kedua, permohonan tidak memenuhi syarat formil ya sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 bahwa pemohon harus menguraikan tentang perolehan suara yang benar menurut pemohon baik deposita maupun petitum ya, sementara permohonan pemohon ini tidak menguraikan yang mulia, jadi menurut kami tidak memenuhi syarat formil. Yang ketiga juga petitum permohon obscure yang mulia, obscure karena tidak sinkron posita petitum, depositanya mendalilkan ada PSU tapi tidak meminta PSU, petitum juga saling bertentangan ya terkait dengan diskualifikasi. Oke, sekarang pokok permohonan. Baik yang mulia, kami akan melanjutkan ke pokok perkara. Kami menolak dengan tegas dan keras ya bahwa tambahi keras ya. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas ya dalil pemohon mengenai TSM Ya. karena justru pemohonlah sebagai paslon incumbent yang berpotensi melakukan TSM. Oke, jadi pemohon ini malah incumbent ya? Pemohon Petahana. ini adalah incumbent yang mulia. Petahana ya? Ya. Baik. Terus. Menurut pihak terkait, 10 dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon semuanya telah dilakukan proses, ya, telah ditindaklanjuti dan semuanya telah melalui proses koreksi berjenjang yang mulia. Ya. Yang pertama terkait dengan pelanggaran 3 oknum KPU menerima uang ratusan juta dari paslon 03. Kami menolak dalil tersebut yang mulia, tidak benar bahwa pihak terkait memberikan uang ratusan juta kepada 3 oknum anggota KPU Ya. dan sepengetahuan kami juga Bawaslu menindaklanjuti hal itu dan dinyatakan tidak terbukti yang mulia. Ya. Kemudian juga terkait dengan dalil oknum 6 PPK menawarkan konspirasi kepada paslon 02, kami sudah melakukan inzaga dan melihat bukti dari pemohon untuk mendalilkan dalil terkait dengan hal ini. Salah satu bukti yang mereka sampaikan adalah terkait dengan screenshot WA antara Farhan Hun ya dengan yang menurut pihak terkait yang bersangkutan itu bukan tim sukses dari paslon 03 yang mulia, justru sepengetahuan kami merupakan sepengetahuan kami merupakan bagian dari pemohon yang mulia. Oke. Kemudian terkait dengan dalil suara dicoblos di luar TPS. Ya.
Ya, berdasarkan injage kami terkait dengan bukti pemohon, berdasarkan bukti pernyataan dari 2 orang, ya, dan juga dalil pemohon itu tidak jelas di mana sebenarnya TPS-nya itu terjadi peristiwa yang seperti yang didalilkan. Demikian juga sepengetahuan kami sudah diperiksa dan ditangani Bawaslu dan terbukti tidak ada pelanggaran, yang mulia. Iya. Kemudian terkait dengan dalil mengenai kepala desa Kolono melakukan kampanye memenangkan paslon nomor 3, kami juga membantah dalil tersebut, yang mulia, karena berdasarkan dakwaan JPU yang bersangkutan memiliki inisiatif sendiri ikut bermain sepak bola dengan menggunakan kaos 03, jadi tidak ada kaitannya dengan paslon nomor 3, yang mulia. Ya. Kemudian dakwaan terkait dengan paslon 3 memberikan uang kepada penyelenggara, juga itu sama dengan dalil yang pertama tadi, sudah ditangani. Sepengetahuan kami sudah ditangani oleh Bawaslu dan DKPP dan dinyatakan tidak terbukti, yang mulia. Oke. Kemudian dalil tentang perencanaan dan pelaksanaan money politik sudah dilaporkan dan dinyatakan juga tidak terbukti. Demikian juga dengan politik uang untuk mempercepat pleno, sangat tidak benar. Justru saksi 02 yang didalilkan oleh pemohon itu diberikan sesuatu supaya tidak memperlama proses, justru buktinya 02 yang mengajukan keberatan terhadap pleno tersebut, yang mulia. Jadi kami menolak dalil tersebut dan menurut pemeriksaan Bawaslu juga tidak terbukti. Iya. Petitum sekarang. Baik, yang mulia, izin akan disampaikan oleh rekan kami. Ya, silakan. Izin melanjutkan, yang mulia. Ya. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali nomor 10/20 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2004 tertanggal 6 Desember 2024. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum terkait. Terima kasih, mulia. Terima kasih. Sekarang pihak terkait 2, saya persilakan. Ya, makasih, yang mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, nama kami selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali tahun 2024 nomor urut 4. Ya. Ya, sebelum kami memasuki pokok perkara, yang mulia, Ya. dalam keterangan kami tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum itu kami akan menerangkan kedudukan hukum kami sebagai pihak tergugat 2. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 PMK nomor 3 tahun 2024, para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah pemohon, termohon, dan pihak terkait. Ya. Pasal 4 ayat 6 PMK nomor 3 tahun 2024 menyatakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan selebihnya yang berkepentingan, gitu kan. bahwa pihak terkait 2 merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali nomor 1058 tahun 2024. Ya, terus silakan. Bahwa menurut kami pihak terkait 2 selisih perolehan suara tersebut
disebabkan adanya temuan berbagai dugaan kecurigaan dan penyelenggaraan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali yang melibatkan termohon beserta jajarannya, sebagaimana juga apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, kami pihak terkait 2 memiliki kepentingan langsung dengan hasil yang ditetapkan oleh termohon yang mengalami kerugian konstitusional karena dirugikan akibat tindakan kecurigaan, kecurangan, dan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali, sehingga pihak terkait 2 memiliki kedudukan hukum sebagai pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Morowali perkara nomor 159 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 1. Ya, selanjutnya mulia, dalam pokok perkara akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Ya. Bahwa pihak terkait dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima penetapan hasil pemilihan kepala daerah tersebut dengan dasar hukum dan dasar fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa benar dalil-dalil yang dinyatakan oleh pemohon bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 3 telah memperoleh kemenangan dalam kontestasi pemilih kepada daerah Kabupaten Morowali dengan adanya serangkaian pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Bahwa contoh-contoh kejadian adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut terjadi di Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah, terjadi money politik, dan terjadi bukti pemilih yang memilih menggunakan C6 orang lain. Ya, terus? Izin. Yang dimana kami sebagai pihak terkait menilai dan melanjutkan persoalan ke MK ini karena pihak terkait ini merasa kami dirugikan juga dengan hasil pemungutan suara ini dengan bukti-bukti yang kami miliki di beberapa kecamatan yang mulia. Ya. Terus apa lagi? Mungkin saya langsung ke petitum aja yang mulia. Ya. Silakan petitumnya. Ya. Izin yang mulia membacakan petitum. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara: 1. Menerima keterangan pihak terkait 2 untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Morowali nomor 1020 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024. 3. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Morowali nomor 1020 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut pihak terkait 2 sebagai berikut. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Sebagai untuk berikutnya dibacakan. siap Perolehan dianggap suaranya. dibacakan yang mulia sebagai Enggak, berikut. dibaca. Perolehan suaranya menurut pihak terkait 2 berapa? Dibaca seluruhnya aja. Semuanya nihil yang mulia. Hah? Nihil yang mulia. Oh, nihil. Ya, bagus. Siap. Terus. Izin melanjutkan. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait 2. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dalil-dalilnya kan sebetulnya dalil-dalil pemohon kan ini. Ya kan, makanya saya sampaikan itu tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita nilai seluruhnya ya. Baik yang mulia. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Terima kasih terutama untuk pihak terkait 2. Ya. Terakhir dari Bawaslu, silakan. Iya, terima kasih yang mulia. Ada berapa halaman Bawaslu?
5 halaman yang mulia. 5 halaman. Yang ini karena ibu-ibu bolehlah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali, izinkan kami yang mulia untuk memperkenalkan diri. Oh boleh sekali. Siap. Nama saya Elsa Fintan Sinara, anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, didampingi anggota Bawaslu Kabupaten Morowali lainnya, Ibu Sarifah Fadlia Abu Bakar. Ya. Dalam hal ini dengan memberi senang hati keterangan. perkenalannya Ibu. Siap yang mulia. Silakan. Memberikan keterangan dalam perkara nomor 159 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Bupati dan Wakil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 pada angka 1 sampai dengan 4 halaman 12 sampai 13 bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dan menerbitkan surat nomor 559/PM dan seterusnya perihal himbauan bukti PK 28.6 mendatar 01 bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 130/LHP dan seterusnya tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara berdasarkan C salinan dan D salinan bahwa terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi tanggal 6 Desember 2024 pada pokoknya saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 1 menolak hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak menandatangani D hasil kabupaten KWK bupati bukti PK 28.6 mendatar 02 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat terstruktur huruf A halaman 14 hingga 17 mendalilkan pelanggaran 3 orang oknum KPU Kabupaten Morowali menerima uang ratusan juta rupiah dari pihak pasangan calon nomor urut 3 angka 1 halaman 14 sampai 15. Pemohon juga mendalilkan pelanggaran bersifat sistematis huruf B halaman 17 hingga 21 pokoknya mendalilkan pelanggaran pihak calon bupati nomor urut 3 melalui perencanaannya melakukan kegiatan untuk mempengaruhi independensi termohon dengan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada 3 orang pejabat KPU Morowali dan pemohon juga mendalilkan perencanaan dan pelaksanaan politik uang pasangan calon nomor urut 3 untuk meraih kemenangan di Kecamatan Bahodopi angka 2 halaman 19 hingga 20 terhadap dalil pemohon tersebut. Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor register 012-REK dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 03. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan bukti PK 28.6 mendatar 04. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat terstruktur halaman 14 hingga 17 terhadap dalil pemohon tersebut. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali yang pada pokoknya pemohon mendalilkan pelanggaran oknum panitia pemilihan kecamatan menawarkan kerjasama kepada pihak pasangan calon dengan nilai 3,16 miliar rupiah angka 2 halaman 16. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03-REK dan seterusnya tanggal 2 Desember 2024 bukti PK
28.6 mendatar 08. Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan KPU Kabupaten Morowali mengeluarkan surat keputusan nomor 1889/HK.07 dan seterusnya terkait pemberhentian tetap 6 orang anggota panitia pemilihan kecamatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali bukti PK 28.6 mendatar 09. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran surat suara dicoblos di luar tempat pemungutan suara TPS Desa Labota angka 3 halaman 16 terhadap dalil pemohon tersebut. Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor register 04-rek dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 14. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan bukti PK 28.6 mendatar 15. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran pidana kepala desa terlibat kegiatan politik praktis untuk kampanye dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 angka 4 halaman 17. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali meregistrasi temuan nomor 004-TM-rek dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 18. Bawaslu Kabupaten Morowali mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan tindak pidana pemilihan yang pada pokoknya menghukum atas nama Warham bukti PK 28.6 mendatar 19. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tim relawan paslon bupati dan wakil bupati atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna memberikan uang dengan syarat pemilih paslon nomor urut 3 Iksan dan Iriani Ilyas angka 2 halaman 19. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015-rek dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 27. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan status laporan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran netralitas PNS petugas tata usaha SDN Wata Kecamatan Bungku Barat atas nama Samsudin mendeklarasikan diri terang-terangan mendukung paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 melalui media online grup media sosial WhatsApp pada angka 2 halaman 20. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016-rek dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 36. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN bukti PK 28.6 mendatar 37. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran perencanaan dan politik uang untuk mempercepat proses pleno kabupaten pada angka 3 halaman 21. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013-rek dan seterusnya bukti PK 28.6 mendatar 42. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan bukti PK 28.6 mendatar 43. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran bersifat masif dengan politik uang di 12 desa dalam Kecamatan Bahodopi huruf C halaman 21 hingga 34. Terhadap dalil pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Morowali sebagai berikut.
bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan pada masa tenang tanggal 24 sampai 26 November dengan menerbitkan surat himbauan nomor 524 dan seterusnya tanggal 24 November 2024 bukti PK 28.6 mendatar 47 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu 12 desa yang didalilkan pada pokoknya tidak menerima laporan maupun informasi awal untuk ditelusuri berkaitan dengan politik uang bukti PK 28.6 mendatar 48 sampai dengan bukti PK 28.6 mendatar 59 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif huruf A, B dan C halaman 14 hingga halaman 34 terhadap dalil pemohon tersebut. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 460/PM dan seterusnya pada tanggal 29 Oktober 2024 perihal himbauan bukti PK 28.6 mendatar 60. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat 290 dan seterusnya pada tanggal 21 Agustus 2024 perihal himbauan bukti PK 28.6 mendatar 61. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 549/PM dan seterusnya tanggal 26 November 2024 perihal himbauan bukti PK 28.6 mendatar 62. Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 540/PM. Mic-nya sampai capek itu tadi. Diganti mic baru. Tanggal 26 Masih berapa halaman lagi, Bu? Sudah terakhir yang mulia. Iya, kan sampai capek mic-nya. Ibu kok nggak capek itu loh. Ya, tanggal 26 November 2024 perihal himbauan bukti PK 28.6 mendatar 63 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran hukum lainnya huruf D halaman 35 bahwa pemohon pada pokoknya menyampaikan penyampaian 27 TPS untuk PSU tidak ditanggapi oleh penyelenggara pemilihan pada angka 1 halaman 35 terhadap penyampaian pemohon tersebut. Bawaslu Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti surat penyampaian pemohon dalam surat nomor 06/KH dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024 perihal penyampaian kejadian PSU yang pada pokoknya meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Terhadap surat penyampaian pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali menanggapi dan menyampaikan surat nomor 326/PP dan seterusnya kepada Ketua Jati Center perihal tanggapan atas permintaan pemohon yang pada pokoknya menjawab permintaan dilakukan pemungutan suara ulang bukti PK 28.6 mendatar 64 dengan hasil bukti PK 28.6 mendatar 65 sampai dengan bukti PK 28.6 mendatar 91 bahwa pemohon pada pokoknya menyampaikan Bawaslu kurang profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran pada angka 2 halaman 38 terhadap penyampaian pemohon tersebut. Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali bahwa berkenaan dengan penyampaian pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 dan terhadap laporan pemohon yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Morowali terdapat 18 laporan yang diregistrasi, 8 laporan yang tidak diregistrasi serta 2 laporan yang dicabut dari 28 jumlah laporan secara keseluruhan. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Ibu. Prof, ini ada? Silakan Prof. Sedikit saja ini. Ini yang pemohon ini petahana ya? Siap Yang Mulia. Termohon ya, petahana Yang Mulia. Dua-duanya petahana semua.
Pemohon saja yang mulia. Pemohon yang petahana yang mulia. Ya, pemohon petahananya ya. Iya. Pemohon petahana, baik itu bupatinya maupun wakilnya sama. Bupatinya, calon bupatinya saja yang mulia. Calon bupatinya. Kalau ini yang pihak terkait satu Iksan Iriani itu bagian dari petahana juga. Bukan yang mulia. Di luar itu. Iya yang mulia. Iya. Ini yang terkait dengan laporan tadi Bu, Bawaslu. Laporan 28 laporan memang laporan yang ditujukan kepada pihak terkait satu atau ada kaitannya dengan laporan kepada petahana juga? Yang melapor adalah pemohon dan yang dilaporkan adalah pihak yang mendapatkan jumlah suara yang nomor 1 yang mulia. Ada juga yang ditujukan kepada paslon nomor 1 juga laporan ini. Laporan yang ditujukan ke nomor 1 ada yang mulia. Dari 28 ini? Dari 28 tidak ada. Tidak hanya untuk yang terkait dengan paslon nomor 3 saja. Siap yang mulia. Tapi terhadap laporan untuk paslon nomor 1 ada nggak sebetulnya? Ada berjumlah 1 itu yang dilaporkan oleh Hanya satu laporan hanya saja. satu laporan yang Di mulia. luar 28 laporan Di ini. luar dari 28. Tentang apa itu? Keterlibatan BPD sebagai saksi yang mulia. Akhirnya tindak lanjutnya seperti apa? Tidak terbukti yang mulia. Tidak terbukti. Karena BPD-nya sudah mengundurkan diri. Oke, terima kasih. Siap yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Eni. Terakhir kita sahkan buktinya. Pemohon mengajukan bukti tambahan P73 sampai dengan P88. Betul? Benar yang mulia. Baik. Termohon T1 sampai dengan T41. Iya yang mulia, T1 sampai 41. Pihak terkait 1 PT1 sampai dengan PT19. Betul yang mulia. Pihak terkait 2 PT21 sampai dengan PT225. Benar yang mulia. Terakhir Bawaslu Ibu, PK 28601 sampai dengan PK 28692. Siap yang mulia. Baik, terima kasih, seluruhnya disahkan.